Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Wais Alfarni, Eskom MM. Saya mengajar mata pelajaran informatika kelas 10 di SMAN 1 Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 2011011251119. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Parung Panjang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya kurang semangat nih ya. Coba Bapak tanya lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita telah bertemu kembali dengan Bapak ya, dengan mata pelajaran informatika ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa ya. Silahkan, Hafiz dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Triana Dama Anggraini, Rebecca Aucantika, Kirana Abelia, Ahmad Rapli, Sultan Hafid Andiono, Nur Aini. Sakit, Pak. Ya. Nyi Arum Wangli. Ripa Olivia. Hadir, Pak. Anggita Ramadhani. Hadir, Pak. Semuanya telah Bapak absen. Kita akan coba belajar untuk hari ini ya. Apa materi hari ini? Ada yang tahu? Oke, bagus ya semuanya. Sebelum kita belajar analisis data, di kelas 10 sebelumnya di pelajaran TIK, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat bagan. Betul tidak? Betul. Sudah bisa cara membuat bagan? Sudah. Seperti hanya kita membuat chart ya, bagan atau chart, yang kita bisa menyajikan sebuah data menggunakan visualisasi. Betul ya? Oke, baik, sebelum belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian analisis data, aspek privasi dalam pengumpulan dan publikasi data. Ya, siswa mampu menggunakan perangkat bantu untuk mengumpulkan dan pengolahan data, menulis, menjalankan dan mengembangkan program secara online. Baik anak-anak, apakah paham? Paham. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa membuat sebuah visualisasi data secara online menggunakan bahasa Python. Selain kalian bisa mengetahui tentang privasi keamanan data, kemudian kalian juga bisa menjelaskan data, kalian juga sekarang belajar bagaimana caranya menggunakan bahasa Python untuk membuat sebuah visualisasi data. Paham anak-anak?
Baik anak-anak, sebelumnya Bapak pengen tanya, penggunaan komputernya sudah siap ya? Oke, bahasa C kemarin kita sudah pelajari, kemudian pengenalan bahasa pemrograman juga kita sudah mempelajari. Sekarang kalian tolong cek baik-baik ya komputernya, apakah bisa digunakan atau tidak. Kalau memang tidak, nanti tolong kasih tahu Bapak ya. Ya, silakan dicek dulu. Dihidupkan dulu kabelnya. Apakah ada yang tidak bisa digunakan keyboardnya, kemudian bisa ditekan klik kanan klik kiri ya. Kalau memang tidak bisa nanti sampaikan ke Bapak, boleh nanti bertukar keyboard atau mouse-nya. Paham semuanya? Paham. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Belajar kita mulai, Bapak akan menyampaikan tentang LKPD terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, LKPD-nya bisa kalian lihat di sini. Di linknya sudah Bapak sertakan ya. Di link tree di sini ya, seperti ini. Bisa dibuka anak-anak? Oke ya. Dilihat dulu LKPD-nya, seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang nanti akan kita kerjakan ya. Di review dulu, silakan di review dulu, dilihat dulu ya. Di LKPD silakan, di LKPD-nya dilihat dulu ya. Boleh. Dilihat dulu. Di LKPD. Ada di LKPD di situ. Nah, di situ. Oke, sip. Bisa. Piu. Bisa ya? Oke. Oke, baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran ya, kita akan coba terlebih dahulu pretest ya. Silakan anak-anak buka halaman linknya, dibuka di bagian pretest. Paham? Ya, coba dilihat dulu ya. Langsung dikerjakan ya. Hanya 5 menit, tidak lama. Silakan diisi namanya. Ya, diisi namanya ya, nama lengkapnya diisi, ya. Kemudian ada kelasnya di situ. Bisa kan? Nah, diisi. Nah, di situ ada pilihan ganda ya. Silakan diisi pilihan gandanya. Cuman 5 soal. Bisa? Bisa ya? Ya, langsung dikerjakan aja. Bisa nggak tuh? Bisa nggak? Anak-anak sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah semuanya, jangan lupa dikirim ya. Ya, nanti nilainya Bapak lihat, nah nanti Bapak akan sampaikan ke kalian ya. Nanti ada perbedaan dari pretest dan posttest. Paham anak-anak? Oke, siap ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat video motivasi pembelajaran terlebih dahulu. Saksikan ya.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Dari video motivasi pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Jadi nama saya Vivi. Saya ingin memberi tanggapan tentang video yang barusan Bapak jelaskan. Jadi hidup itu nggak boleh menyerah dan mengeluh, Pak. Gitu. Bagus sekali ya tanggapannya. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Ariel. Menurut tanggapan saya dari video tersebut itu kita hidup harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Jangan pernah menyerah dan jangan mengeluh. Sekian Pak. Beri tepuk tangan buat Ariel ya. Ya, sangat luar biasa. Oke, lanjut ya. Kita akan melihat video pembelajaran untuk hari ini. Kita saksikan bersama-sama ya untuk materinya. Oke ya, kita saksikan bersama-sama. Bab 6, yaitu analisis data. Sebelum saya masuk ke materi, Ya. di sini saya menggunakan suatu referensi yaitu buku informatika seperti ini, covernya ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya ya untuk pengenalan dasar dari materi analisis data bab 6 itu di bagian pertama ini yaitu perintah print dan array ya. Tadi kita juga belajar mengenai variabel dan nilai. Mungkin itu dari saya. Lalu ke anak-anaknya dulu. Membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, atau ada kekeliruan dalam tadi proses penyampaian, saya mohon maaf dan mohon koreksi. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya, ya, paham? Nah, setelahnya kita akan coba dengarkan semua. Bapak akan memberikan sebuah presentasi ya, sebentar ya. Oke ya, di sini Bapak akan sedikit memberikan rangkuman atau sedikit pemahaman dari materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama analisis data ya. Di sini dari mulai pengertian dari analisis data, yaitu data atau datum ya, yang artinya sesuatu yang diberikan. Secara istilah, data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi tersebut dapat berupa data karakter, teks, angka, gambar, suara, video. Analisis data tersendiri adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru, ya, untuk kita sampaikan ke orang lain, menjadi sebuah informasi. Oke, lanjut. Di sini ada jenis data. Pertama ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif, ya. Kemudian ada jenis analisis data. Di sini ada yang pertama data deskriptif, kemudian data inferensial. Kemudian di sini ada langkah-langkah analisis data. Yang pertama, untuk membuat sebuah analisis kita memerlukan yang pertama persiapan. Kemudian ada tabulasi, ya. Kemudian ada penerapan data sesuai pendekatan penelitian. Lanjut, di sini ada teknik pengolahan data. Pertama penyusunan data, kemudian ada klasifikasi data, kemudian ada pengolahan data, dan interpretasi hasil pengolahan data. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari aspek privasi dalam pengumpulan data. Nanti slide-nya bisa kalian baca ya di LKPD, tinggal di skip aja dibaca. Saya hanya memberikan sebuah poin-poin penting saja. Nah, lanjut di sini ada aspek privasi ya dalam pengumpulan data. Pentingnya perlindungan privasi data dan informasi. Perlindungan data tidak hanya melindungi data pribadi secara seorang, tetapi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu. Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seorang yang tidak dilanggar. Kemudian lanjut,
faktor yang mempengaruhi privasi ya. Pertama di sini ada faktor personal. Kemudian ada faktor situasional. Kemudian ada faktor budaya dan faktor kepadatan. Lanjut, di sini ada memahami data dalam jumlah besar atau big data. Di dunia ya, kita memiliki sebuah data yang sangat besar. Baik itu data kita, ada data dari sosial media ya, ada data KTP, pendudukan ya, kemudian data yang lain-lainnya. Nah, kalau semua dikumpulkan itu yang dinamakan dengan big data. Nah, di sini data-data tersebut ya, kalau kita lihat ya dari sisi volume ya atau besar data, jumlah data, kemudian ada value, nilai yang bisa ditemukan pada data, kemudian ada veracity ya yang menyangkut kevalidan data, apakah bisa dipercaya atau tidak. KTP bisa dipercaya nggak? Kartu keluarga bisa dipercaya nggak? Kalau data Facebook? Bisa dibohongin kan ya? Iya. Kemudian ada jenis data. Di internet ya, atau di dunia maya, atau kalau kita melihat dan mengolah data itu ada banyak. Ada data teks, suara, ya, gambar, video, audio. Itu kan yang kita lihat semuanya. Ya, hanya itu aja gitu. Cuman kan data apa saja nih yang bisa kita olah? Apakah data berupa teks, ya? Apa berupa angka, apa berupa video, apa berupa gambar? Seperti itu. Kemudian ada variability. Data selalu berubah-ubah setiap waktu. Ya. Ya, betul, bisa berubah. Model apa contohnya misalkan? Ayo, kira-kira. Foto bisa berubah kan? Iya. Kemudian statistik data misalkan bisa berubah. Kayak contoh misalkan ntar lagi nih mau pemilu nih, ya kan? Siapa nih yang ratingnya tertinggi? Misalkan hari ini misalkan si A ya, besok si B. Ya tiba-tiba besoknya lagi si B yang naik. Kan data itu bisa berubah. Gitu. Lanjut, ada velocity, kecepatan pemindahan dan penyusunan data. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Visualisasi itu kalau misalkan kita melihat jumlah angka yang banyak, pusing nggak kira-kira? Ya. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah visualisasi ya, modelnya misalkan kayak chart ya, kayak gambar, itu kan lebih simple, lebih enak dilihat. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini ya nanti kalian akan belajar yang namanya Google Colab. Ya. Apa? Google Colab atau Google Collaboratory. Di mana Google Collaboratory itu adalah sebuah tempat kita bisa membuat atau mengolah data untuk divisualisasikan menggunakan bahasa Python. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar bahasa C ya, agak lumayan kan, rumit ya. Walaupun mungkin kita bikinnya sederhana saja. Akan tetapi kita akan coba belajar bahasa Python dengan menggunakan Google Colab. Paham ya? Oke. Sebelumnya kan Bapak sudah informasikan ya, apa saja yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama ada Gmail. Ya, Gmail untuk masuk ke Google-nya ya. Kemudian kita coba buka Google Colab-nya ya, untuk tempat kita membuat tulisan kode programnya, yaitu menggunakan bahasa Python. Kemudian yang kedua yaitu kita buka situs Matplotlib ya, Matplotlib. Nah, itu untuk memberikan atau melihat contoh visualisasinya. Oke, nanti Bapak akan coba buka ya di sini contohnya. Matplotlib. Nah, di sini ya ada Matplotlib. Di sini kalian nanti bisa ngelihat example-nya. Nah, ini mau kayak gimana nih visualisasinya? Silahkan. Ya, mau bar color demo dan sebagainya nih. Hasilnya seperti ini. Nanti kalian pilih ya si codingannya. Kemudian kalian cari nanti di LKPD tugasnya seperti apa ya. Kita sinkronkan dengan LKPD.
Nanti contoh dari Matplotlib ini kalian coba kopikan, kalian rubah atau kopikan ke kemana? Google Colab, ya, seperti ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke. Ya, seperti ini ya. Bisa nanti kita coba ya. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Bang, udah bang. Ya, selain PowerPoint ya, kalian bisa mendengarkan podcast saya atau podcast yang saya rekam atau yang saya buat menggunakan podcast ya. Kalian suka dengerin podcast nggak? Ya, boleh nanti bahan ajarnya didengarkan di podcast langsung ya. Ya, biasanya menggunakan apa kalau podcast? Spotify. Jadi kalian bisa mendengarkan podcast yang Bapak buat di Spotify atau Spotify ya, bahasa kamunya ya. Keren pokoknya mah ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Seperti biasa, kelompoknya 4 sampai 5 orang ya. Nanti persiapkan kelompoknya, kemudian nama siapa aja nanti dikerjakan sesuai dengan perintah di LKPD-nya ya. Paham? Paham. Oke anak-anak, silakan dikerjakan LKPD-nya ya, dibuka LKPD-nya. Kemudian dibaca instruksinya ya. LKPD dibuka ya. Ada? Tar. Ya. Bisa kan? Nggak bisa. Nih, sini. Maaf. Nih, kok begini? Halo. Sekarang LKPD-nya sudah dibuka kan? Sudah. Oke. Sekarang kalau pertanyaan sudah dipahami, silakan kalian mencari literatur ya. Dari Google boleh, dari YouTube boleh ya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Paham? Oke, boleh buka Google silakan. Ya, pahami dulu pertanyaannya. Di situ ada pertanyaan, ada 2 ya di LKPD-nya, ada pertanyaan untuk sendiri dan ada pertanyaan untuk kelompok. Silakan buka Google. Boleh buka Google, boleh buka chat GPT ya. Atau yang lainnya, YouTube dan sebagainya, boleh silakan. Duduk. Lagi bang. Nah ini nanti dibuka Google Colab-nya. Kemudian kamu pilih visualisasi menggunakan Matplotlib-nya ya. Nah mau yang mana tuh? Di sini ada example. Tuh ya, mau yang mana tuh terserah. Mau yang mana? Coba.
Ini, oke, yang ini. Pegang mouse-nya. Nah, kode ini di copy sama kamu, coba. Di copy. Ya, di copy. Nah, seperti itu. Itu ada yang ketinggalan. Nah, ulangi lagi. Di bawahnya, di bawah. Di copy. Nah, seperti itu. Ya, copy. Copy. Ctrl C. Ya, masuk ke Google Colab. Yang satu lagi. Yang ini nih. Nah, coba dikopikan di situ. Paste. Ctrl V. Nah, coba dirubah data-datanya sesuai dengan contoh instruksi yang ada di LKPD ya. Paham ya? Ya. Yang lain lagi. Bisa nggak? Bisa, Ril? Bisa, Pak. Ya, bagus. Bisa? Ya. Bisa? Ya, itu dibuka ya. Ya, baik anak-anak, Bapak akan menilai afektif dan psikomotorik kalian ya. Nanti Bapak akan keliling. Nanti Bapak akan perhatikan kalian ya. Paham ya? Oke. Neng duduknya yang benar, Neng. Luruskan ya, luruskan, awas kakinya. Ya, coba di kakinya duduknya bagaimana? Coba. Nah, seperti itu ya. Kakinya awas kena kabel itu. Ya. Jangan lupa kaos kakinya dipakai kalau yang belum. Semua pakai kaos kaki ya. Ya. Jangan tidak ada yang pakai kaos kaki ya. Iya, Pak. Ya. Gimana? Bisa? Nah, itu diubah aja ya kodenya, silakan. Bisa, Bilkis? Bisa ya? Ya. Keyboardnya bisa nggak digunakan itu? Bisa ya? Ya. Chatnya dimatikan dulu ya, biar nggak berbunyi. Nada darinya dimatikan dulu. Oke anak-anak, gimana pengerjaan LKPD-nya udah selesai belum? Sudah selesai, benar ya? Bapak akan cek ya satu-satu ya, per kelompok ya. Oke, coba kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah ya? Benar? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Masing-masing tugas LKPD masing-masing udah dikirim ya? Oke baik ya anak-anakku sekalian, LKPD-nya sudah selesai dikerjakan semua ya. Ya kalau gitu ada kelompok yang akan mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kami, Pak. Ya kelompoknya kelompok 2 ya. Ya. Ya, Di kelompok kami, Pak. ya silakan kelompok Hadis. Kelompok 2 ya. Ya, Pak. Ya silakan. Maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadis Januaril. Nama saya Ariel. Nama saya Ulan, nama saya Sipa Agustina, nama saya Iqlin Yarindan. Terus apa lagi ya? Ini kami akan mempresentasikan LKPD data pengguna motor di Indonesia. Oh, buka. Apa yang mana? Silau.
Lanjut. Program yang saya ambil dari Matplotlib dan kami sesuaikan dengan data dari Databook. Menghasilkan data pengguna motor di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023. Dari tahun 2020 sampai 2023 terdiri dari 80%, 86, 87, sampai 95%. Dan menghasilkan data seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Bagus ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Silakan. perkenalkan nama saya Sultan. Saya ingin bertanya cara merubah data pengguna motor di Indonesia dengan kode Python. Bagaimana caranya? akan menjawab pertanyaan dari Sultan. Untuk merubah judul data pengguna di Indonesia adalah merubah exit title atau data pengguna motor di Indonesia menggunakan tanda petik 1. Jika tanda petik 2 maka tidak akan bisa diproses. Ya, bagus. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 ya. Kelompoknya Hafiz. Saya tambahkan ya pertanyaan tersebut bahwa tanda petik dalam sebuah kode Python itu akan sangat berpengaruh ya untuk kode programannya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu akan sangat berpengaruh ya. Baik itu tanda petik, koma ya, tanda kurung, itu akan sangat berpengaruh. Disebutnya case sensitif seperti itu ya. Jadi case sensitif. Apapun yang kalian ketik itu nanti akan diproses oleh kode Python. Kalau memang tidak cocok kodenya ya dia tidak akan dijalankan. Kalau memang cocok kodenya atau sesuai kodenya dia baru berproses. Maka hasilnya akan terbuatlah model seperti yang dibuat oleh kelompok 2 tersebut. Oke ya, paham ya? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Bagus ya. Baik anak-anak semuanya, untuk pembelajaran kali ini LKPD sudah selesai dikerjakan ya. Kemudian video pembelajaran sudah selesai dikerjakan. Dari kalian ada yang ingin memberikan tanggapan atau kesimpulan? Mangga silakan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis data. Analisis data adalah upaya mengekstraksi makna dari data mentah menggunakan sistem komputer khusus. Sistem ini mengubah, mengatur, dan memodelkan data untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasi pola. Oleh karena itu, melibatkan banyak proses termasuk akuisisi data, pemrosesan data, visualisasi data, menyimpan data, analisis data, peramalan data, simulasi data, analitik prediktif dengan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Setiap proses dapat melibatkan perangkat lunak yang berbeda dan keterampilan yang berbeda. Misalnya menggunakan Google Colab untuk memvisualisasikan data. Ya, terima kasih. Bagus, beri tepuk tangan buat Pipi ya. Itulah kesimpulan yang siswa atau Pipi yang disampaikan. Paham semuanya? Baik ya, pada intinya data itu kita bisa olah sesuai dengan kebutuhan kita sehingga menjadi sebuah informasi ya, menggunakan visualisasi yang sesuai, yang bagus sehingga orang akan bisa menerimanya ya sebagai data dia, sebagai informasi dia. Paham anak-anak? Anak-anak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, seperti biasa kita akan lakukan apa? Post test terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka link tree-nya, kemudian jangan lupa kalian isikan data kalian di situ ya. Kemudian kelasnya setelah selesai langsung dikirim ke Bapak agar Bapak bisa melihat hasilnya. Paham anak-anak?
Kan dikerjakan ya. Bisa ya? Ya, jangan lupa namanya. Boleh menggunakan handphone, boleh. Boleh menggunakan komputer juga boleh ya. Disesuaikan saja, nggak apa-apa. Sudah anak-anak semuanya? Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, sudah dikirim sudah? Nah, lanjut setelah itu kita coba mengisi refleksi pembelajaran ya. Silakan kalian buka lagi dari menu refleksi ya, dari link tree yang saya sudah buat. Silakan dikerjakan ya menu refleksinya. Seperti biasa, namanya jangan lupa, kelasnya, dan jangan lupa nanti dikirim. Oke ya, yang refleksi. Oke anak-anak, sudah semuanya refleksinya sudah dikerjakan? Sudah. Ya, kalau sudah dikerjakan, Bapak akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang lanjutan dari pemrograman bahasa Python ya. Jadi setelah tadi kita mencoba menggunakan bahasa Python, kita akan coba mempelajari lagi lebih detail lagi, mungkin lebih rumit lagi ya untuk pemrograman bahasa Python-nya. Paham anak-anak ya? Ya. Sebelum Bapak tutup ya, silakan untuk Hafiz memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita pulang silakan terlebih dahulu komputernya dimatikan, keyboardnya dirapikan, seperti biasa bangkunya diletakkan di semula ya, didorong ke depan biar rapi semuanya. Paham anak-anak? Ya, silakan dimulai terlebih dahulu dari sini untuk keluar. Silakan, Kak.